Jangan lupa presensi ya, linknya ada di chat. Oke, kita mulai. Ya, ini mata kuliah Mobile dan Teknologi Augmented Reality praktek ya, kelas 5 ya. Oke. Oke, yang pertama nanti kita akan membahas ini dulu ya, perkenalan dulu. Mungkin ada yang, belum kenal dengan saya, mungkin sepertinya ada beberapa yang sudah pernah ambil mata kuliah saya. Oke, kemudian ada kontrak kuliah, ada, sedikit penjelasan tentang perkuliahan. Nah, untuk, mobile dan teknologi AR praktek ini mata kuliah lanjutan ya dari yang kemarin kan semester kemarin sudah belajar tentang AR juga. Bisa dibilang yang semester kemarin itu adalah perkenalan ya, perkenalan tentang augmented reality dan kemudian prakteknya kan menggunakan Lens Studio ya. Nah, jadi masih pengenalan AR ya, bermain-main dengan AR menggunakan Lens Studio waktu semester kemarin. Nah, tetapi kalau kita menggunakan Lens Studio itu kan terbatas ya, dia hanya bisa digunakan di Snapchat. Nah, kalau sekarang, kita juga praktek AR tapi saya lebih meningkat ya, kita nanti akan menggunakan Unity ya. Kalau Unity kan bisa dipakai, di HP ya, Android maupun iOS. Lebih luas ya, kan karena buat nanti di-push jadi APK kemudian bisa di-install di HP. Kalau dulu hanya, Lens Studio hanya untuk Snapchat ya. Kurang lebihnya, tentang perkuliahan kita adalah yaitu praktek membuat, MAR ya, Mobile AR dengan Unity, nanti ada SDK. Oke, yang pertama itu perkenalan ya. Mungkin ada yang belum kenal ya, perkenalkan, nama saya Dita Danianti, Skom Mkom. Sebentar. Ya, saya, S1, S2 di UII. Nah, ini adalah nomor HP saya, silakan kalau nanti ada yang mau ditanyakan ya tentang perkuliahan, tapi, kalau mau WA silahkan, sebutkan nama, NIM, mata kuliah apa ya, kelas berapa. Kalau tidak ada, apa namanya, identitasnya biasanya tidak saya balas ya. Nah, saya juga bingung, saya ngajar nggak cuma satu, ini, tugas-tugas yang mana misalnya tanya kayak gitu, di kelas apa, ini siapa yang tanya ya.
Kemudian aktivitas, ya saya sebagai dosen ya membantu mengajar di mana ini UTY ya, udah 4 semester ini, terus kemudian saya mengajar juga di UNU. Selain itu, mungkin ini yang sudah kenal saya punya usaha ya, Naisu Bento, itu makanan ya, seperti hotben, tapi lebih low ya, low price karena, saya menyasarnya user-nya mahasiswa ya, untuk konsumennya mahasiswa. Ini biasa ada di mana, Shopee Food, GrabFood, GoFood. Oke, ini tentang mata kuliah kita benar ya, mobile dan augmented reality praktek. Kalau di SIA itu 2 SKS ya tulisannya. Tapi kita pertemuannya itu biasanya setara dengan misalnya 4 SKS ya. Nah, ini harusnya biasanya 14 pertemuan kan ya. Tapi, jadwal di semester ini kita 1 minggu itu nanti masuk 2 kali ya. 2 kali pertemuan, setiap 1 pertemuan itu berapa menit nih? 1 jam 40 ya. Ini kelas 5 ya, kita ketemu di setiap Selasa jam 7 sampai 8.40 dan Jumat ya, 14.40 sampai 16.20. Jadinya kali 2 ya 14, jadi ada 28 pertemuan ya nanti kita. Ya ini tata tertib, umum sih ya tata tertibnya. Kuliah dilakukan secara daring. Nah ya ini kemarin sudah mau ada rencana PTM ya, PTM terbatas, tapi ternyata apa namanya, coronanya ya, varian Omicron makin naik, akhirnya diputuskan secara daring full ya, dan ini barusan juga kemarin berita Jogja masuk level 3 ya sekarang, PPKM 3 ya. Ini, umum mahasiswa wajib hadir sesuai jadwal. Nah, silakan mematuhi peraturan perkuliahan ya, supaya tertib, pembelajaran berjalan lancar. Oke ini, yang pertama seperti biasa ya, presensi kita lakukan melalui SIA, setiap pertemuan diwajibkan presensi, jangan sampai lupa. Jadi kalau saya biasanya, saya masuk Zoom terus saya buatkan apa namanya, QR code-nya, nanti link-nya saya taruh di chat ya. Nah kan mungkin kalau nanti ada yang terlambat masuk, belum mendapatkan link-nya bisa, chat minta link ya di Zoom, nanti bisa saya atau yang lain yang mengirimkan link-nya kembali. Nah, ini untuk presensi jangan sampai lupa ya. Kalau lupa gimana, Bu? Saya masih toleransi tapi di hari yang sama ya. Misalnya ini kuliah selesai jam berapa tadi, 8.40 terus tiba-tiba baru inget kan jam 9, saya belum presensi kayak gitu. Nah silakan, bisa chat bilang, "Bu saya lupa presensi," alasannya apa, alasannya yang masuk akal ya. Terus kenapa kok bisa sampai lupa kalau masuk, ke Zoom. Terus nanti akan, kalau saya terima ya saya akan presensikan ya. Saya akan presensikan. Tapi ya, jangan terus lupa, kalau lupa sekali, 2 kali kayak gitu. Kalau berkali-kali itu sudah perlu dipertanyakan ya, kenapa bisa setiap perkuliahan lupa presensi. Oke, kalau izin tidak masuk kuliah silakan bisa WhatsApp ya, nama nim mata kuliahnya, kelasnya apa. Kalau tidak izin berarti alpa ya, silakan bisa izin, hari sebelumnya atau hari hanya, jangan
H plusnya ya, misalnya ini perkuliahan hari Selasa ya, izin di hari Senin, Senin malam Bu, nggak masuk, saya sakit, kayak gitu kan. Biasanya kalau sakit kan kadang udah kerasa ya, nggak tiba-tiba sakit. Awalnya tuh greges-greges, nggak enak. Terus atau paginya ya, pas sekarang misalnya ini 7:30, "WA Bu, maaf saya nggak bisa masuk," gitu. Jangan terus WA-nya itu Rabunya ya, Rabu, lah udah kelewat kok baru ngabarin. Oke, seperti biasa materi nanti tugas kita pakai e-learning ya. Nah ini silahkan gabung ke e-learning. Oh sorry ini saya masuk, bentar, ini kelas W ya? Bentar, saya salah slide berarti. Oke, ini yang bener ya, tadi ketuker sama kelas yang nanti siang ya. Oke, in nah, ini ya silahkan gabung ke e-learning, mobile dan augmented reality praktek, naik kelas 5 Remawi, terus enrollment-nya mobile, AR, AR-nya besar, kemudian ada underscore, terus angka 5 Romawi ya. Semua materi dan tugas ke e-learning ya. Kemudian silahkan, gabung ke grup WhatsApp ya untuk diskusi atau ada informasi tentang perkuliahan atau kalau mau tanya-tanya bisa, tanya tentang perkuliahan bisa di grup ya atau Japri. Saya ini dulu, saya copy link-nya ya, saya taruh di chat biar bisa bergabung. Oke, link-nya ada di chat, link grup WhatsApp-nya silakan ya. Oke, nah ini silakan, jika selama perkuliahan m ingin bertanya, bisa sebutkan nama dan NIM dulu, ya atau pakai emo raise hand itu ya. Kemudian nah ini ya, biasanya kalau praktikum itu ada responsi ya. Nah, silakan, ini sesuai sih aturan dengan kampus ya, bahwa kalau seperti tidak ada UTS UAS susulan seperti itu ya. Ini responsi kan juga pengganti itu ya, UAS UTS ya. Jadi tidak ada responsi susulan, silahkan kalau, datang sesuai jadwal dan responsi sesuai jadwal ya. Jadi tidak ada, "Bu, saya begini-begini," tidak ada ya, sudah tahu mau responsi ya. Dan responsi itu kan ada yang 2 kali, ada yang sekali ya. Kalau, 2 kali biasanya kan pertemuan 7 dan 14 atau pertemuan 14 ya. Nah silakan, dipersiapkan ya saat responsi, dikerjakan ya soalnya, dipresentasikan dan tidak ada responsi susulan. Oke, selanjutnya ini udah masuk ke tentang, apa sih
yang akan kita pelajari, mata kuliah ini mempelajari tentang apa, terus, ke depannya itu belajar apa saja, apa bedanya juga dengan yang semester kemarin. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama deskripsinya dulu ya tentang mata kuliah ini. Ini saya kopas dari RPS ya. Ini nanti kopas dari RPS ya, ini supaya lebih jelas saya taruh di PPT. Nanti saya tunjukkan juga RPS-nya ya, supaya tahu, mata kuliah ini bahas apa, terus, gimana komponen penilaiannya ya, terus, pokok bahasannya apa saja, minggu pertama itu membahas apa, dan minggu berikutnya ya. Oke, kita mulai dari deskripsi ya. Mata kuliah ini mahasiswa mempelajari pembangunan aplikasi berbasis augmented reality yang berjalan pada smartphone atau mobile phone dengan sistem operasi Android. Nah, jadi kalau di sini ditekankan adalah nanti kita akan membuat sebuah aplikasi MAR, Mobile Augmented Reality ya, untuk sistem Android ya, karena kan kebanyakan pakai Android, jadi kita pakai yang umum, pakai sistem operasi Android. Aplikasi dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan pada kondisi mobile, yaitu ada visualisasi geometri lingkungan lokasi device, efek realistik, imersif, sesuai dinamika pencahayaan lingkungan, serta pemanfaatan layanan cool untuk memudahkan aksesibilitas user. Ini ya, kita mengembangkan aplikasi tadi MAR ya, Mobile Augmented Reality, terus kemudian dengan mempertimbangkan beberapa kondisi ya yang ada di mobile, karena kan perangkatnya mobile, nanti juga berarti menggunakan apa ini, kamera ya, kamera dari HP, itu, ada beberapa yang dipertimbangkan kayak visualisasi geometri lingkungan lokasi device, efek realistik, imersif, sesuai dinamika pencahayaan lingkungan, serta pemanfaatan layanan cloud untuk memudahkan aksesibilitas user. Kemudian, materi disampaikan discover learning dan praktek mandiri ya, karena ini kita praktek ya nanti juga ada praktek, tapi mungkin baru praktek itu di pertemuan ketiga ya. Penilaian akhir ya biasa ya, tugas, responsi, final project. Ya responsi ya. Oke, ini adalah CPMK. Capaian mata kuliah ya. Selain RPS ada 4 CPMK ya. Nanti ini setiap CPMK bobotnya beda ya. Ini M1 ya, ini karena banyak itu dia 20%. Nah, M1 itu mampu memahami konsep teknologi mobile augmented reality dan implementasi pengembangan menggunakan SDK AR. Jadi, di M1 ini kita tahu ya konsepnya bagaimana teknologi MAR itu, terus gimana cara pengembangannya, pembuatannya, dengan menggunakan SDK ya, SDK AR. Nanti kita menggunakan SDK yang, ada di Unity ya, yang support dengan Unity. Kemudian M2 ini 10% ya. M2 itu mampu menerapkan fitur deteksi atau visualisasi geometri lingkungan berbasis lokasi pada aplikasi MAR. Nah, ini ya, jadi, kayak di aplikasi itu ada fitur deteksinya,
Terus fitur geometri lingkungan ya berdasarkan lokasi ya, itu lebih ke GPS ya. Kemudian M3 ini 15% ya. Itu adalah mampu menerapkan fitur like estimation dan occlusion untuk menghasilkan efek realistik serta interaksi dengan objek virtual. Nah, di M3 ini berarti penerapan like estimation dan occlusion. Nah, mungkin, kemarin waktu semester yang lalu ini ada ya di RPS, sudah sedikit dijelaskan pasti ya di semester lalu tentang apa sih like estimation, contohnya bagaimana, occlusion itu bagaimana. Nah, kalau di sini nanti kan kita akan mencoba ya menerapkannya ya di aplikasinya. Aplikasi MAR ya, kalau kemarin kan ada di teori ya, teori AR, jadi semacam pengetahuan ya, penjelasannya, terus gimana contoh-contohnya. Oke, yang selanjutnya ada M4 ya, ini 15%, itu mampu mengembangkan aplikasi MAR berbasis pengayaan fitur SDK dan perancangan desain user interaction. Nah, jadi kalau di sini adalah pengembangan MAR ya, semua pengembangan MAR ya. Intinya pengembangan MAR, terus, menggunakan fitur SDK, kemudian saat perancangannya itu memperhatikan desain user interaction. Nah, sebenarnya, dalam membuat aplikasi ya, maupun AR maupun tidak, kita tentu harus, memperhatikan ya UI UX, user experience ya. Nah, user interface dan user experience itu kita harus perhatikan. Kenapa ya? Karena kan, tampilan juga mempengaruhi kan user, itu mudah apa enggak tampilannya, mudah dipahami enggak ketika orang baru membuka aplikasi itu dia, butuh berapa waktu lama untuk kalau terlalu susah kan mereka juga males, ini apa sih aplikasi?" Ngertinya aplikasinya nggak berjalan. Kadang ada user nggak paham terus akhirnya kan di Play Store di-rating-rating jelek, di komen. Nah, kemudian experience ya kan, saat misalnya nih kita membuat aplikasi AR kan kita experience-nya bagaimana, lebih menyenangkan atau enggak atau boring. Nah terus, apakah tampilannya itu kan kita kalau AR itu kita nggak kayak main game biasa ya, misalnya main game apa, eee, game-game di HP ya, saya kayak Candy Crush, terus itu kan kita cuman duduk, main gitu, bisa di kamar, bisa di, ruang tamu, di mana gitu. Tapi kalau AR kan kita, biasanya tuh jalan ya, berjalan, bisa di indoor, di outdoor. Nah, itu juga dalam pembuatan harus memperhatikan ya, memperhatikan sekelilingnya itu, terus apakah nanti tulisannya itu menghalangi pandangan enggak, karena kan kita sambil berjalan nih, kalau maling pandangan terus tahu-tahu ada tembok, nabrak itu kan bahaya kan. Nah, karena kita berjalan ya jadi, kayak tulisannya, terus kita nggak boleh kita kan cenderung melihat HP terus ya, kita lihat, di layar HP itu sambil berjalan, nah itu jangan sampai menutupi pandangan ya, yang, benda-benda di dunia nyatanya ya, yang di sekeliling, nah itu juga diperhatikan. Oke, ini komponen penilaian ya, ini berdasarkan yang ada di RPS. Nah ini tadi ya, M1 20% ya, ini yang M1, kemudian M2 itu 10%, M3 15%, M4 15%. Kemudian ini ada responsi ya, responsi atau UTS. Nah, ini nanti nggak tahu kalau
tidak ada UTS berarti responsi ya 15%, yang pertama, yang kedua responsi 15%. Nah, ini saya belum tahu ya nanti akan ada 2 responsi atau 1 responsi ya. Jika 1 responsi maka digabung jadi langsung 30% ya. Nanti kita lihat keadaannya bagaimana nanti atau ada aturan yang berlaku nanti kita lihat ya, bagaimana ketentuannya. Nah ini terus kemudian kehadiran 10% ya. Oke, kuliah dilaksanakan secara daring ya. Terus jumlah kuliah 14 kali ya per minggu ini maksudnya. Kalau pertemuannya kan dikali 2 jadi 28 ya. Kemudian nanti kita praktek menggunakan Unity. Mungkin ini kelas, yang sebelumnya mungkin kalau yang sama Pak Yoga kayaknya udah pernah disuruh bikin aplikasi Unity ya. Tapi kalau yang lain sepertinya belum. Tapi tidak masalah nanti, akan diajari dari cara install ya, install, Unity-nya, install package-nya, nanti akan saya ajarkan. Kemudian tugas, untuk tugas itu ada berkelompok dan individual. Oke, ini peraturan tentang tugas ya, pengumpulan tugas silahkan tepat waktu ya. Tugas yang tidak tepat waktu, yang telat ya, tidak diterima. Jika telat, memang karena sesuatu yang benar ya, ini enggak bohong ya, itu bisa silahkan konfirmasi dengan mengatakan alasan yang masuk akal ya, entar nanti saya terima atau enggak. Tapi kalau telat ya, kan kalau telat terus, ya itu sudah juga dipertanyakan ya. Itu kan adalah, apa namanya, kewajibannya ya mengerjakan tugas ya, supaya mendapat nilai ya. Kemudian default-nya pengumpulan tugas itu H-1 ya, sebelum pertemuan berikutnya maksimal 23.59. Nah, tapi bisa juga kalau misalnya, eee, saya kiranya tugasnya itu susah ya dan terlalu mepet untuk pertemuan berikutnya, kemudian saya, pengumpulannya saya undur, nah itu biasanya nanti ada pengumumannya ya. Kalau default-nya H-1 jam 23.59 ya. Nah ini ya, berdasarkan pengalaman kemarin misalnya ya, ada tugas yang harus dikumpulkan terus kemudian, saya mewajibkan presentasi. Nah, seharusnya kan, mengumpulkan tugas itu di e-learning terus kemudian presentasi ya, itu nanti nilainya sesuai hasilnya. Tapi jika ada tugas yang harus presentasi kemudian hanya mengumpulkan tetapi tidak presentasi, maka nilai tugas nanti akan diturunkan, nilai maksimal 60 ya. Karena kan ini nanti dicek lagi kalau bagus berarti ya 60, kalau berarti di bawahnya. Jadi, kalau memang tugasnya itu harus dipresentasikan silahkan ya, presentasi ya, untuk mendapat hasil yang maksimal. Tapi kalau hanya mengumpulkan tugas tapi tidak presentasi ya nilainya hanya maksimal 60. Oke, ini adalah pokok-pokok bahasan ya yang dari RPS. Ini ada ini tabel pertama dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Nah, ini berarti nanti, dibagi 2 pertemuan ya, 1 pokok bahasan ini. Yang minggu pertama itu ada perkenalan, tadi sudah ya, penjelasan mata kuliah, sudah, kontrak kuliah sudah. Nah, nanti kita akan tentang, materi tentang pengenalan teknologi mobile AR, pemanfaatan implementasi mobile AR. Nah, ini ya, mungkin ini sudah pernah didapatkan juga ya di semester kemarin kan ya, teknologi AR itu bagaimana, implementasinya itu di bidang apa saja. Banyak ya pemanfaatan implementasi bidang AR ini ya.
dan kebanyakan mobile. Terus nanti, apa namanya, perangkat pendukungnya apa, nah itu kalau untuk oke, kemudian yang minggu kedua ada pengenalan teknologi AR Foundation, AR Core, AR Kit. Nanti kalau kita praktek lebih ke ini ya, AR Core ya, karena ini yang, Android ya, kalau ini iOS. Ini nanti ini minggu pertama sih teori ya, ini, lebih ke teori ya. Karena kan belum, apa namanya, install Unity-nya, dan ini ada pengenalan teknologinya bagaimana. Mungkin nanti kan ini, apa namanya, setiap pembahasan ini kan dibagi 2 kali pertemuan ya. Mungkin kalau ternyata di satu pertemuan sudah selesai, mungkin nanti pertemuan next-nya saya akan memberikan materi di luar ini ya, pokok bahasan ya, untuk tambahan pengetahuan. Tapi kalau ternyata sudah habisnya di pas 2 kali ya sudah berarti sesuai pokok bahasan. Kemudian minggu ketiga itu ada pengembangan SDKR, Vuforia ya. Ini, eee, seharusnya itu kalau Februari install dulu ya Unity ya. Ini dengan minggu keempat, nanti ba antara akan saya balik ya, ini saya balik, install Unity dulu nanti baru Vuforia, atau di sini saya, penjelasan Vuforia terus kemudian daftar dulu di webnya, nanti kita lihat nanti ya. Soalnya ini kan Vuforia ini dimasukin ke Unity ya, ya kalau download aja bisa, tapi harus dimasukkan ke Unity. Yang minggu keempat ini ya, instalasi Unity ya. Ini, apa namanya, lumayan ya butuh koneksi, kemudian SDK penanti mobile-nya ya, package-package untuk mobile-nya itu. Nah ini nanti, instalasi Unity ini menggunakan koneksi ya. Oh iya, dan nanti juga, apa namanya, ini lumayan ya aplikasinya agak, berat ya. Mungkin kalau laptopnya kurang support itu biasanya kalau pas, apa namanya, ke APK-nya agak lemot ya. Terus kemudian selain itu, selain laptop, device HP ya, tidak semua HP itu support ya dengan, apa namanya, AR Core ya. Nanti bisa dicek HP masing-masing ya, ada beberapa yang tidak support ya. Kemarin saya nyoba apa, oh saya nyoba di Poco ya, Poco saya lupa seri apa itu yang paling Poco yang paling murah itu ya, seri paling murah itu dia tidak support ya. Kalau Xiaomi tuh kayak Redmi Note itu support itu Redmi. Nah jadi ini nanti juga ada sedikit kendala di situ ya. Oke, yang minggu kelima adalah pembangunan aplikasi AR pada ponsel Android. Nah ini, kita kan sudah install ya Unity-nya tadi di pertemuan keempat ya kalau PS-nya, terus setelah itu nanti akan mulai pertemuan kelima membangun aplikasi MAR-nya ya, mobile AR untuk Android. Ini aplikasi-aplikasi sederhana gitu. Nah, ini biasanya kan ada kayak, aplikasi marketplace, marketplace ya. Kemudian minggu ke-6 itu ada visualisasi geometri lingkungan mobile ya pakai Air Session Origin. Kemudian minggu ke-7 itu ada pemanfaatan fitur AR kamera pada ponsel. Nah, jadi di YouTube itu ada AR kamera ya, nanti kita akan memanfaatkan fitur AR kamera pada ponsel.
Jadi AR yang kita buat kan karena untuk HP itu berarti menggunakan kamera HP ya. Nah ini pertemuan 1 sampai 7 ya, berarti pertemuan sebelum UTS ya atau sebelum responsi pertama ya. Oke, yang berikutnya ini ya, setelah UTS ya atau responsi pertama ini 8 sampai 14, minggu ke-8 itu ada mendesain UX pada MAR, menjaga objek agar tetap pada track-nya. Ini ya, mendesain user experience-nya di mobile AR, jadi nggak cuman membuat aplikasi jalan gitu saja, tidak, tapi gimana supaya experience-nya ya, yang didapatkan oleh user itu bagaimana, terus ya itu tadi objeknya agar tetap ya, nggak, kok objeknya terlihat aneh, kan jadi nggak enak dipandang mata, jadi kelihatannya aneh, ya kok ini kayak gini sih ya, misalkan harusnya kayak apa, Pokemon, berarti kan dia napak masa melayang-layang, nah seperti itu ya. Itu membuat experience juga kurang menyenangkan. Kemudian minggu ke-9 itu ada interaksi dengan realitas pada MAR, kemudian minggu ke-10 itu ada konsep fitur lightning estimation ya, minggu ke-11 interaksi fisik pada pengembangan aplikasi MAR. Minggu ke-12 pengembangan aplikasi MAR berbasis ilusi oklusi, ya ini ya, tadi like estimation dan ilusi oklusi. Kemudian minggu ke-13 itu pengembangan aplikasi MAR berbasis traveling dan geolokasi ya, untuk, traveling dan GPS ya. Minggu ke-14 pengembangan MAR ya. Berarti membuat aplikasi MAR ya, ini responsi ya. Oke, ini nah saya tunjukkan RPS-nya, sebentar. Nah ini ya, ini tadi yang saya kopas ya tentang CPMK M1 sampai M4, kemudian ini deskripsinya. Nah ini ya, nanti ada overview teknologi MAR, pengenalan teknik dasar pendukung penerapan teknologi AR pada sistem MAR, pengembangan MAR berbasis pengayaan fitur, desain antarmuka, user friendly, serta kemudian aksesibilitas user. Nah ini ya, nanti yang akan materi pembelajarannya ya, aksesibilitas user itu juga penting ya saat pembuatan aplikasi, bahwa aplikasi yang kita gunakan itu mudah digunakan, kan tidak mungkin kalau kita tidak kesulitan ya sebagai orang IT, tapi kalau, bukan orang IT biasanya kalau terlalu rumit juga mereka akan bingung ya. Jadi harus juga menerapkan kemudahan aksesibilitas user ya. Ini tadi ya penilaian, sesuai dengan RPS ya, M1 lebih besar 20, M2 10, M3, M4 15, kemudian responsi 1, responsi 2 15, kehadiran 10. Oke ini pertemuan pertama itu minggu pertama itu masih CPMK M1 ya, ini tadi pengenalan teknologi, terus pemanfaatan implementasi, kemudian minggu kedua itu masih masuk M1, AR Foundation, AR Core, AR Kit ya, pengenalan teknologi itu.
minggu ketiga itu masih masuk M1 ya, itu tentang pengembangan SDK AR Vuforia. Kemudian minggu keempat itu masih M1 juga, instalasi Unity dan SDK Piranti Mobile. Yang kelima itu masih M1, pembangunan aplikasi AR pada ponsel Android. Nah, jadi, M1 ya, M1 itu pertemuan 1 sampai 6. Ini ya sampai 5 ya. Pertemuan minggu ke-1 sampai ke-5 itu CPMK M1 ya, itu nilai bobotnya 20%. Ini nanti ini materi ajarnya, ini nanti pokok-pokok bahasannya. Nah, setiap pertemuan ini ada tugas ya, nih. Ada tugasnya. Nah, itu mungkin seharusnya diberikan di pas yang, pertemuan keduanya ya. Di pas Jumatnya itu. Oke, kemudian yang minggu ke-6 udah masuk ke M2 ya, 10% itu ya. Visualisasi geometri lingkungan mobile ya, AR Session dan AR Session Origin. Kemudian minggu ke-7 itu masih M2, itu pemanfaatan fitur AR kamera pada ponsel. Oke, yang, ini pertemuan ke-8 ya. Nah, itu. Jadi kalau 6 dan 7 itu ya 6 dan 7 itu masuk M2 ya, yang 10%, kemudian 8 ya. Ini sebenarnya 8 ya, minggu 8 itu M3 ya, udah masuk M3, itu 15% ya, mendesain UX pada MAR, menjaga objek AR tetap pada track-nya. Kemudian di minggu ke-9 tuh interaksi dengan realitas pada MAR, masih M3. Kemudian 10 ini masih M3, itu konsep fitur like estimation. Oke, yang ke-11 itu udah masuk M4, itu interaksi fisik pada pengembangan aplikasi MAR. Kemudian minggu ke-12 itu masih M4, yaitu pengembangan aplikasi MAR berbasis ilusi oklusi. Kemudian 13 juga masih M4 ya, pengembangan aplikasi MAR berbasis traveling dan geolokasi. Ini 14 ya harusnya, pengembangan MAR ya. Nah, ini ntar responsif. Oke, ini untuk RPS-nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin belum, Bu. Oke. Kalau belum kita lanjut ya ke materi hari ini.
Oke, ini ya pertemuan minggu ke-1. Nah, ini tentang pengenalan teknologi mobile AR dan pemanfaatan implementasi mobile AR. Oke, ini masih masuk CPMK M1 ya, tentang mampu memahami konsep teknologi mobile AR dan implementasi pengembangannya menggunakan SDK AR. Nah, ini di minggu 1 ada berapa, 3 pokok bahasan ya. Ini yang pertama, ada penjelasan mengenai kontrak belajar dan teknis penilaian mata kuliah serta silabus materi ya, RPS tadi. Nah, ini sudah tadi dijelaskan ya. Berarti tinggal pokok bahasan 2 dan 3. Jadi ini kita, apa namanya, di pertemuan minggu ke-1, 1 ya, minggu 1, 2 ya. Jadi ini, dibagi 2 kali ya. Jadi saya kalau bilangnya lebih enak ini aja ya, minggu pertama berarti pertemuan pertama 1, 1 dan 1, 2. Nanti kalau pertemuan minggu kedua berarti 2, 1, 2, 2 ya. Jadi bingung ya karena ada 2 kali ya. Oke, yang pertama yang kedua, sorry, yang kedua itu ada penjelasan dan contoh teknologi mobile AR beserta perangkatnya. Ini sudah pernah didapat juga ya sebelumnya di semester kemarin ya, tentang apa itu teknologi AR, nah perangkatnya apa. Memang kebanyakan kan di mobile ya, game seperti itu, terus ini yang lainnya ya, itu lewat HP dengan menggunakan perangkatnya kamera ya, kamera HP. Kemudian yang ketiga ada penjelasan tentang markerless dan marker based. Ini juga sudah ada ya di RPS kemarin, waktu yang teori AR, mungkin ini juga sudah dapat, tapi ini tetap dibahas ya karena ada di RPS. Mungkin nanti untuk mengingatkan yang, pembelajaran semester kemarin atau mungkin ada pengetahuan tambahan ya yang didapat. Oke, nah yang pertama ya, eee, apa itu AR ya? Mengingatkan kembali. Oke, ini kita bisa lihat ya, ada gambar di sini. Ini yang tanpa AR, yang tanpa AR itu kita lihat ya menggunakan kamera itu di layar HP itu adalah dia adalah hanya sebuah ruangan kosong ya, benar-benar kosong ya, tidak ada barang apa-apa. Nah, kemudian kita lihat yang menggunakan AR. Ruangan kosong itu tiba-tiba penuh dengan kursi dan meja ya. Kita lihat ini kan ya, berbeda ya dengan AR dan tanpa AR. Nah, AR sendiri kan itu adalah menggabungkan antara, dunia nyata dengan dunia maya ya. Jadi kita bisa melihat, gabungan dari kedua tersebut ya, benda yang ada di dunia nyata dengan benda yang ada di dunia maya. Nah, apa ini dunia mayanya? Kan meja dan kursinya itu. Dunia nyatanya itu sebenarnya hanya ruangan kosong ditambah benda yang di dunia maya, meja dan kursi. Nah, kita melihat dari layar HP itu jadi, "Oh, ruangan ini penuh dengan meja dan kursi." Aslinya kan kenyataannya tidak ya, tidak ada barang sama sekali. Nah, ini saat kita foto atau video kan jadinya ruangan itu, terdapat banyak dan meja kursi. Jelas experience-nya berbeda, kita lihat ruangan yang kosong dengan ruangan yang, banyak meja kursi. Nah, jadi, AR menggabungkan itu ya. Nah ini, yang pertama, memperluas dunia fisik atau nyata, dengan menambahkan lapisan informasi digital, baik berupa suara, gambar, atau grafik. Nah jadi kan dia memperluas dunia nyata dengan menambahkan ya, benda yang ada di dunia maya ya, bisa
bukan cuman gambar sih ya, bisa suara, grafik, dan yang lainnya. Pokoknya, banyak ya yang bisa ditambahkan. Kemudian mengubah pandangan dunia nyata. Menggabungkan lingkungan dunia nyata dengan tampilan yang dihasilkan oleh komputer. Nah, dihasilkan komputer ini tadi ya, dunia maya, mejanya jadi, lingkungan dunia nyata ini tadi adalah ruangan kosong, ditambah tampilannya dari dunia maya itu ada meja dan kursi. Kemudian mengubah persepsi realitas, meningkatkan user experience, ya kan? Realitasnya itu adalah sebuah ruangan kosong, tetapi, ditambah dengan AR jadi ada meja kursi, jadi realitas berubah. Itu adalah sebuah ruangan yang penuh dengan meja dan kursi. Nah, experience-nya saat kita melihat ini tentu beda kan ya, "Ah, ini cuma ruangan kosong, nggak ada apa-apanya, biasa aja kan." Terus kemudian, "Oh, ini ruangan ada meja dan kursi, kursinya warnanya biru, mejanya warna coklat." Nah, experience-nya akan berbeda. Nah, ini ya, contoh AR ya di berbagai macam bidang, ini mungkin hanya beberapa ya. Sebenarnya sudah sangat banyak sekali bidang yang menerapkan AR, ini kalau, dibahas semua panjang ya. Jadi saya ambil beberapa ya. Jadi, apa namanya, perkembangan AR ini bagus ya, ya dia terus berkembang ya. Hanya kan kita penting mempelajari AR ini dan masih, jarang ya menurut saya yang bisa AR ya. Nah, ini kalian bisa, eee, memanfaatkannya ya. Kalau misalnya hanya dapat di perkuliahan itu kan sangat sedikit ya, minim ya yang dipelajari. Nah, kalian bisa oprek sendiri. Nah, keuntungannya apa? Kalau kalian semua oprek sendiri, berarti, pengetahuan kalian akan semakin bertambah. Karena gini ya, kadang, kita akan nemuin masalah-masalah itu ketika ya kita oprek sendiri, kita ngoding sendiri loh, kok ini ternyata nggak bisa kayak gini, seperti ini. Nah, itu akan lebih, apa ya, ngena sebenarnya pembelajarannya. Nah, peluangnya juga masih sangat luas ya AR ini. Mungkin bisa kalian, membuat jasa pembuatan AR atau membuat game AR yang, taruh di Play Store ya, mungkin nanti ada AdSense-nya kalau banyak yang download. Atau mungkin tadi jasa pembuatan AR untuk, apa namanya, usaha ya, biasanya sekarang mulai ada promosi-promosi menggunakan AR ya, sebuah produk. Nanti kita bisa lihat produk itu, terus kita lihat ingredients-nya, dan ini produk apa, terus, apa namanya, cara pembuatannya, kayak gitu. Mungkin kita ikut membuatnya, oh ini masukkan, misalnya bikin biskuit, masukkan susu, masukkan telur, oh susu ini diambil dari, peternakan sapi mana, gitu kan bisa ada jadi, konsumen itu jadi tahu ya asal-usulnya itu kan lebih mengena ya untuk dia mengenal brand-nya itu untuk branding, ini tadi contohnya biskuit ya, untuk branding biskuit ABC misalnya. Nah itu, experience-nya akan lebih dapat ya dan mengena nanti, apa namanya, bisa ada suaranya ya, jingle-nya, tagline-nya. Karena kan jingle, tagline itu kalau diputar terus itu masuk ke ini ya, alam bawah sadar kita, jadi kita akan ingat dengan produk tersebut. Sama kayak misalnya tagline ayam KFC ya, jagonya ayam. Nah itu kan kita jadi hafal, kita mau makan ayam nih pasti keingetnya KFC, jagonya ayam. Nah itu makanya kenapa iklan itu ada, iklan ya, tagline, jingle, atau jingle susu murni itu juga ini ya, sangat familiar, nah akan inget. Nah itu bisa untuk, apa namanya, promosi brand-brand ya. Oke, yang pertama ada bidang kedokteran ya.
Teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran, seperti misalnya untuk simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin virus. Untuk itu, bidang kedokteran menerapkan AR pada visualisasi penelitian mereka. Nah ini ya, salah satu pemanfaatannya ada di bidang kedokteran. Nah, ini sangat membantu ya, sangat penting ya. Karena kan kalau misalnya nih, kalau kita ya sebagai orang IT, kita ngoprek laptop ya, ngoding atau kita bongkar laptop kan kalau misalnya nggak bisa kembali ya udah rusak, nggak masalah kan ya. Karena ya buat latihan dan ini kan cuman sebuah benda mati. Tapi kan kalau hubungan kedokteran kan dengan manusia ya, bernyawa ya. Kan kita nggak bisa kayak misalnya kita latihan menggunakan manusia beneran itu kan, ya nyawa ya. Nah, makanya dengan adanya AR ini, di bidang kedokteran itu bisa membantu kayak misalnya simulasi operasi ya, kayak operasi, gimana caranya operasi, terus kayak misalnya sesar, sesar itu kan, eee, banyak lapisan yang dibuka ya, nggak cuman sayat perut gitu langsung, muncul bayinya langsung diangkat, enggak. Kan ada, beberapa lapisan yang harus dibuka oleh, dokter bedahnya itu. Nah, setiap lapisan itu kan, mungkin lapisan atas lebih tebel, terus perlakuannya beda ya, plastiknya beda. Nanti kalau salah-salah kan bisa terjadi pendarahan atau komplikasi ya. Makanya kan kalau melahirkan itu sama aja kayak, bertaruh nyawa gitu ya. Nah, itu kan kalau dengan simulasi gitu misalnya kita, nyayatnya harus melintang seperti itu kan, ada sayat salah, dia salah nyayat kan mungkin ada alarm, ada peringatan, tiba-tiba simulasinya jadi misalnya pendarahan banyak kayak gitu. Tapi kan kalau ke orang langsung nggak bisa ya. Tapi kan kalau cuman lihat video atau baca itu kurang ya, kurang mengena dengan air ini bisa langsung praktek tapi kan tidak beresiko. Nah, menggunakan simulasi itu, terus simulasi pembuatan vaksin, mungkin kita bisa lihat ini aliran darah ya, kita kan harus mempelajari aliran darah juga ya kan. Kalau kedokteran itu bagian darah mengalirnya jangan sampai salah juga kan, waktu motongnya itu, waktu melakukan operasi, nah itu aliran darah, vena, arteri, bagaimana, terus jantung, terus kalau pakai air kan bisa lihat nih kerangka, tubuh kerangka manusia, dalamnya ada jantung, limpa, usus, seperti itu. Nanti bisa kita, "Oh, mau belajar jantung deh," ambil jantungnya, diperbesar, terus dilihat misalnya aliran darahnya, dilihat, pembuluh-pembuluh darahnya itu, bagian-bagiannya, dan fungsinya. Nah, jadi bisa lebih, detail ya. Jadi, sangat membantu ya dengan adanya AR ini. Ya ini ada videonya tentang pemanfaatan air di bidang kedokteran ya, biar lebih jelas, kita lihat dulu.
Nah itu tadi ya, banyak ya penerapannya. Oke, ini ada video satu lagi. Nah itu tadi ya, mempelajari kerangka tubuh manusia ya, tulangnya, terus isinya kalau kita sama ini ya lapisan-lapisan di otak. Kalau dulu kan kita belajar IPA ya, belajar biologi itu kan cuman dari buku itu kan kurang ya, kalau ini sekarang lebih menarik ya pembelajarannya menggunakan AR seperti ini ya. Experience-nya sangat berbeda sekali ya dan akan lebih jelas ya, lebih detail. Karena kan kalau gambar cuman bisa ya, kalau ini bisa 3 dimensi. Oke, selanjutnya, nah ini ya, selanjutnya itu ada penerapan di bidang hiburan ya, entertainment. Nah, dunia hiburan menjadi salah satu bidang yang cukup banyak memanfaatkan teknologi AR seperti industri film, siaran berita, siaran berita cuaca, iklan pertandingan olahraga. Nah, itu adalah contoh penggunaan AR di bidang hiburan. Nah, kalau kayak berita cuaca itu kan misalnya, kita lihat berita ya, terus kemudian kayak curah hujan ini akan hujan, terus kemudian kayak reporternya itu kehujanan ya, di studionya itu turun hujan. Nah, itu menggunakan pemanfaatan AR. Just kalau dari kita yang melihat itu lebih menarik ya, oh salju, terus ada gambar salju, turun salju atau mendung, tiba-tiba ada awan menyelimuti mendung. Nah, apa namanya, lebih menarik saat tonton dan itu kita lebih inget ya, beda sama ramalan cuaca hari ini, akan mendung pukul sekian di wilayah ini, kan kita cuman mendengarkan ya, visualisasinya kurang ya. Itu kan akan lebih lupa, "Ih tadi seharusnya ramalan cuacanya apa ya?" Nah, tapi kalau ditambah dengan visualisasi, experience-nya sudah berbeda, terus kita jadi juga sambil lihat, "Oh hujan, nanti akan hujan," ngelihat gambarnya itu hujan. Kemudian ada di industri film itu, eee, apa namanya, kayak misalnya Star Wars dan film-film bioskop itu ya, Ninja Turtle. Itu dia kan, eee, syutingnya tidak seperti yang kita lihat ya hasil filmnya yang di studio itu ya. Mereka syutingnya dan itu kain biru atau kain ijo gitu hanya di studio, tapi kan kita lihat kayak di luar. Terus yang kalau misalnya yang Ninja Turtle itu kan dia kura-kura ya, kura-kura berbentuk manusia ya. Pada saat syuting ya itu dia emang manusia ya, terus pakai kostum apa itu yang kura-kura itu ya, belakang punggungnya itu. Nah, tapi saat kita lihat kan jadi beda ya, warnanya ijo, terus pelontos itu ya kayak kura-kura itu kan. Nah, itu menggunakan pemanfaatan, AR ya. Dalam dunia hiburan, AR sebagai penunjang efek-efek yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut, ya kan. Efek-efek yang mungkin kayak ya tadi jadi, kura-kura ninja ya berbentuk manusia. Contoh ketika seorang
Ini contohnya ya, wartawan cuaca memperkirakan lamaran cuaca. Ini ya, seperti yang saya tadi ceritakan, dia berdiri di depan layar hijau atau biru. Kemudian dengan teknologi AR, layar hijau atau biru tersebut berubah menjadi gambar animasi tentang cuaca tersebut. Sehingga seolah-olah wartawan tersebut masuk ke dalam animasi tersebut. Nah ya, jadi, pas ramalan cuaca terus, cuacanya ikut sesuai dengan yang dibacakan, salju atau hujan. Nah, seolah-olah wartawannya juga merasakan itu ya, sesuai cuaca yang dia beritakan. Nah, ini ada video untuk lebih jelasnya ya. Ini, pemanfaatan di bidang dunia hiburan untuk film ya.
Nah itu tadi ya, untuk pemanfaatan AR dalam dunia hiburan, pembuatan film ya. Kan buat apa, filmnya itu di studio ya, tapi kan hasilnya kayak, di luar ya, perang tuh. Ternyata mereka terbang pakai cuman apa namanya ini ya, bantu tali gitu ya, didorong. Nah waktu sudah jadi kita lihat bagus bagus ya, di film-film bioskop itu. Selanjutnya ini ada latihan militer ya. Jadi, AR untuk latihan militer ya. Penerapan AR di bidang industri militer, terutama penghematan waktu untuk melatih tentara mengembangkan keterampilannya. Nah ya, pemanfaatan AR pun sudah sampai pada bidang militer ya. Nah kalau apa, tentara itu kan memang harus latihan terus ya, latihan terus setiap hari ya fisik, terus gimana waktu kita perang, taktiknya dan kemampuannya terus ya diasah, jadi latihan terus ya. Nah, pengembangan perangkat seperti kacamata dan helm. Oke maaf ya, ternyata baterai saya habis, saya mati langsung ke logout ya. Oke sebentar kita lanjutkan lagi. Oke nah ini ya tadi, di bidang militer ya, apa namanya, menggunakan kacamata dan helm ya, bisa menampilkan beragam informasi penting kepada para tentara, mengenai medan tempur yang mulanya harus diakses dengan alat yang berbeda. Nah, awalnya menggunakan alat yang berbeda, sekarang itu bisa pakai, eee, apa namanya, kacamata terus di topinya itu ya ada kameranya ya, ada sensornya. Penerapan AR pada latihan tempur mereka ya. Itu AR untuk, latihan tempur ya. Contohnya militer menggunakan AR untuk membuat sebuah permainan perang, di mana prajurit
akan masuk ke dalam game tersebut dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya. Jadi, AR di sini untuk latihan perang ya, gimana taktik perang, mereka kayak masuk ya dalam sebuah game itu ya dengan AR, untuk latihan perangnya. Nah, ini ada videonya, sebentar biar lebih jelas ya. Nah, itu tadi ya, untuk apa namanya, penerapan akhirnya untuk latihan perang ya. Tadi dia, apa namanya, ada kacamatanya itu pakai Google Glass ya, itu perangkat pendukung AR ya, terus kemudian pakai yang di topi itu ada kamera dan sensornya. Nah, kemudian ada ini ya, di bidang industri pariwisata. Itu sudah juga menerapkan AR ya. Industri pariwisata juga bisa diuntungkan dengan adanya AR. Penerapan teknologi AR di industri pariwisata, misalnya peta interaktif hingga guide yang dapat menuntun para wisatawan menikmati perjalanan wisata. Ini ya, eee, penerapan AR di bidang industri pariwisata ini juga sangat menarik ya. Ini juga bagus juga ya, eee, apa namanya, juga jadi experience-nya berbeda, terus ini juga, menarik untuk para wisatawan datang ya. Jadi, kadang kan kita bingung nih, misalnya apalagi datang ke kayak tempat-tempat bersejarah gitu ya, itu
ini apa sih, dulunya ini apa, misalnya kayak bekas kerajaan yang di Korea ya, ini dulunya tuh tempat apa, untuk apa, kan kita pasti datang ke sana nggak cuman foto, pengen tahu ya sejarahnya, ceritanya, terus, kita jalannya ke mana aja. Nah, dengan adanya AR itu kan kita bisa ada, apa namanya, kayak guide gitu ya, nanti pakai aplikasi HP itu, terus kita misalnya mulai, terus nanti muncul guide dan dia akan menjelaskan, "Oh ya ini dulu tempat untuk raja," misalnya tempat untuk rapat, untuk apa, "Ini adalah dapurnya," seperti itu, "Ini di masa kerajaan siapa." Nah itu kan lebih menarik, jadi kita kasih, "Oh ya, jadi ceritanya dulu seperti ini toh, jadi ini tempat ini." Nah, jadi kan experience-nya lebih menyenangkan. Nah, itu kan kita terus bisa juga bercerita nanti setelah pulang kan, "Iya dulu aku, ke sini, ke tempat sejarah ini ceritanya gini." Kan jadi juga menarik ya orang lain untuk, apa namanya, juga mengunjungi ya, mengunjungi wisata tersebut ya. Kan kadang kalau misalnya ya itu kan ya nggak apa namanya, emang ada guide ya, guide-guide. Nah itu biasanya dan itu kan kadang tawaran ya, takutnya tuh apa namanya, kemahalan kalau nggak bisa menawar, terus kan kalau rame kan susah harus pesen dulu. Nah kalau dengan adanya apa namanya, AR heeh, AR itu jadi nggak susah ya untuk mencari guide dan itu udah gratis kan, gratis terus kita bisa tahu dengan detail ya, apa aja, tempat persalinan itu siapa rajanya, terus ini tempat apa, nah ini fungsinya untuk apa, terbuat dari apa. Nah, oke selanjutnya ada di bidang game ya, yang kelima, eee, kalau di bidang game ini udah banyak ya yang menerapkan AR ya. Beberapa game permainan smartphone sudah banyak menerapkan teknologi AR ya. Nih kalau yang suka main game pasti udah tahu ya bahwa beberapa permainan itu sudah menerapkan AR ya. Salah satunya yang terkenal itu Pokemon Go ya. Waktu itu lupa tahun berapa itu kan terkenal-terkenalnya ya semua main Pokemon Go ya, berburu Pokemon ya. Kalau yang tahu Pokemon Go, terus, pakai GPS itu ya, kita berjalan-jalan mencari Pokemon, nanti ada Pokemon kita tangkap, terus biasanya kayak, tugu-tugu gitu tempat apa, nge-gym gitu ya, battle nah itu ya, ada yang jadi jalan atau naik motor keliling, mencari Pokemon. Nah itu mengasihkan ya, waktu itu, sangat booming ya Pokemon Go itu ya. Karena kan, jarang yang permainan seperti itu. Kita bisa jalan-jalan nyari, terus, apa, kalau ada tugu, terus sebagai tower-nya. Jadi permainan ini kemarin memiliki daya tarik sendiri ya, jadi ramai karena experience-nya sangat berbeda ya. Kita bisa, sambil jalan atau naik motor. Nah ya, permainan ini memiliki daya tarik sendiri karena memiliki konsep yang menggabungkan dunia nyata dengan karakter Pokemon favorit. Nah, ini juga yang salah satu membuat daya tarik ya. Selain experience-nya, terus, apa namanya, kan banyak yang suka Pokemon ya, Pokemon itu terkenal, terus ini membuat dunia nyata dengan Pokemon. Nah, pelihara Pokemon nih. Nah, selain Pokemon Go, game lain yang menggunakan konsep AR itu ada Harry Potter, Jurassic Park, dan masih banyak lagi ya. Kalau game ini memang sudah familiar ya dengan AR ya, kan kalau pembuatan game itu yang pakai Unity ya, meskipun nggak AR.
Tapi ini kayak Pokemon itu besar ya untuk, database-nya itu ya? Karena kan dia coach-nya menyimpan terus bisa diakses semuanya itu cukup gede ya? Bentar ya. Oke, ini masih ada beberapa contoh dan yang belum dibahas ya, markerless, marker base. Oke, ini udah 8.40 ya, saya ada ngajak lagi juga. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada untuk perkuliahan hari ini, saya akhiri. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya.